Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Intan Jahnia. Pada kesempatan kali ini aku akan mereview tentang strategi pembelajaran di luar negeri, yaitu di Korea Selatan, di sekolah YISS atau Yongsan International School of Seoul. Pada penelitian kecil-kecilan kali ini, aku menggunakan sumber rujukan yaitu dari website Seoul ONN dengan website orami.co.id. Pada pemaparan kondisi real di sana, yang pertama yaitu ada fasilitas. Nah, berkat Korea Foreign School Foundation atau KFSF, YISS itu diberkati dengan sekolah modern yang dibangun pada tahun 2006. Nah, pada fasilitasnya itu telah ditingkatkan melalui beberapa proyek renovasi untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan situs sekolah yang memungkinkan untuk lebih memenuhi kebutuhan siswanya, yaitu ada ruang kelas dan juga lab. Nah, pada fasilitas akademiknya itu terdiri dari 60 ruang kelas, termasuk juga laboratorium sains dan komputer khusus serta makerspace. Semua ruangan kelasnya itu memiliki akses ke jaringan nikerbal yang berkecepatan tinggi dan dilengkapi dengan proyektor dan peralatan audio untuk memfasilitasi pembelajaran. Yang kedua yaitu ada visual dan pertunjukan. Pada fasilitas seni atau auditorium yaitu terdapat 500 kursi dengan pencahayaan terkomputerisasi dan suara surround. YISS itu memiliki teater kotak yang intim. Nah, ada 4 studio visual khusus, terus juga ada ruang kelas, terus juga ada ruang latihan untuk kelas musik dasar dan paduan suara sekunder, ada juga band dan orkestra. Yang ketiga yaitu ada pusat akuatik. Nah, pada fasilitas pusat akuatik ini yaitu meliputi kolam renang dalam ruangan yang terdiri dari 6 jalur yaitu sepanjang 25 meter. Nah, semuanya itu dikelilingi oleh dek yang luas. Nah, pada kolam renang itu menggunakan touchpad dan sistem papan skor yang sepenuhnya otomatis. Ada balkon pandang yang menghadap ke panjang kolam dan juga fasilitasnya itu mencakup ruang ganti anak laki-laki maupun perempuan. Yang keempat yaitu ada atletik dalam ruangan. Nah, gimnasium yaitu terdapat 350 kursi yang mengakomodasi lapangan basket dan juga voli dan dilengkapi dengan 6 pelek bola basket. Terus juga gimnasium itu memiliki 6 pelek bola basket yang dapat disesuaikan dengan ketinggian siswanya. Terus juga ada ruang berat yang meliputi mesin resistansi, terus juga beban bebas, treadmill, mesin dayung dan peralatan lainnya. Nah, di sana itu juga memiliki ruang serbaguna yang digunakan untuk menari, zumba, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu ada atletik luar ruangan. Nah, pada fasilitas atletik luar ruangan ini unik sekali karena itu terletak di atap gedung atletik dengan pemandangan yang menghadap ke kota.
Nah, pada lapangan sepak bola rumput sintesis ini dengan ukuran regulasi mencakup 2 gol standar dan juga 6 gol latihan, itu terdapat juga trek khusus segala cuaca dengan panjang 100 meter di samping lapangan serta trek karet yang mengelilingi seluruh lapangan. Terus juga ada memiliki lapangan tenis yang keras yang berdekatan dengan trek dan juga lapangan. Yang kedua yaitu ada layanan sekolah. Yang pertama yaitu ada layanan bus. Nah, busnya itu terdiri dari 20 armada bus yang melayani wilayah besar yang mencakup hampir semua wilayah utama Seoul dan juga Bundang. Nah, rute busnya itu direvisi setiap tahun sesuai dengan pergeseran populasi siswa dan dirancang untuk mengakomodasikan kebutuhan transportasi siswa secara efisien mungkin dengan siswa yang menghabiskan rata-rata hanya 25-30 menit di bus. YISS itu juga melayani distrik populasi besar atau GU dan juga lingkungan atau DONG di dalam wilayah metropolitan Seoul yang secara lebih besar. Nah, yang keduanya itu ada kafetaria dan juga layanan makanan. Nah, pada kafetaria ini menawarkan makanan panas bergizi seimbang yang disiapkan oleh JNJ Catering. Nah, siswa itu dapat memilih antara 2 pilihan setiap harinya dan makan sampai puas dengan harga yang ditetapkan. Ada juga pilihan menu tanpa tulang dan juga halal yang tersedia. Selanjutnya juga ada cafe dan deli. Nah, cafe dan deli ini terletak di dalam ruangan kafetaria yang menjual makanan ringan, makan siang, minuman, dan juga makanan penutup. Di lantai dasarnya di seberang Guardian Store-nya itu JNJ Catering juga mengoperasikan kafe untuk orang tua dan siswa untuk menikmati makanan ringan saat pulang sekolah. Nah, selanjutnya ada akademisi. Nah, pada program instruksional di YISS itu terdiri dari kerangka kurikulum berdasarkan Common Core Standard dan juga standar pembelajaran berbasis AS. Nah, di sana itu kursus dirancang untuk menantang siswa secara akademis dan membantu mereka untuk berpikir lebih kritis dan juga kreatif dengan pandangan dunia alkitabiah yang khas. Nah, selanjutnya ada akademik dan kurikulum siswa. Nah, di sana itu dirancang untuk menghubungkan siswa dengan kesuksesan dan peluang tingkat universitas. Itu guru menciptakan ruang kelas yang berpusat pada siswanya yang meningkatkan pembelajaran itu dan juga mempercepat pencapaian dan mengembangkan pemikiran yang lebih kritis dan diperlukan untuk kesuksesan di perguruan tinggi maupun seterusnya. Selanjutnya setelah dirangkum untuk strategi pembelajaran di sana yaitu menggunakan teori kognitivisme. Yaitu kenapa? Karena di sana itu mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Yakni itu belajar tidak hanya melibatkan dorongan dan juga respon yang melibatkan proses berpikir yang sangat komprehensif, yaitu dengan pengetahuan yang dibangun dari dalam diri individu melalui kontak ataupun interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Nah, untuk metode pembelajaran di sana yaitu menggunakan active learning, yaitu karena usaha dalam kegiatan pembelajarannya itu mencoba membangun keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran, di mana itu menekankan keterlibatan seluruh indera dan selama proses pembelajaran berlangsung itu siswanya itu mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan dan juga penuh semangat. Jadi
pada kegiatan di sana yaitu menggunakan active learning, di mana itu siswanya itu lebih aktif daripada gurunya. Nah, pada pembelajaran layanan ini yaitu terdapat pendidikan rohani dan juga karakter. Nah, dalam komunitas yang beragam yang diwakili oleh lebih dari 50 negara, YISS itu menekankan pendidikan rohani dan juga karakter di ruang kelas, gedung pertemuan, terus juga majelis, acara khusus, dan kesempatan belajar pelayanan di YISS. Terus juga pendidikan spiritualnya itu melibatkan pendalaman pengetahuan dan hubungan siswa dengan Tuhan. Nah, sementara pendidikan karakter itu melibatkan sifat-sifat karakter yang ideal dan belajar bagaimana hidup secara praktis sebagaimana orang-orang yang berkarakter. Juga pendidikan rohani dan karakternya itu biasanya dapat dialami di ruang kelas, terus kebaktian dan majelis kafel, dan juga ada kesempatan belajar pelayanan dan masih banyak lagi. Nah, pada program di YISS itu terdapat 2, yaitu ada NICS. Nah, NICS itu memberikan kesempatan untuk pertumbuhan karakter dan spiritual dengan harapan agar siswanya itu memperdalam pemahaman mereka tentang pesan kitab yang didorong untuk menjalani kehidupan peribadatan dan juga merangkul apa artinya mengenal Tuhan sehingga membuat mereka kenal. Yang kedua yaitu ada OASIS. Nah, OASIS itu adalah komunitas di mana kelas maupun siswanya itu berusaha membayangkan seperti apa kehidupan karakter dan pelayanan kepada orang lain. Nah, mereka itu bersama-sama menciptakan lingkungan di mana mereka itu dapat saling menantang untuk mengejar kehidupan seperti itu dengan semangat dan integritas yang tinggi. Di YISS itu juga terdapat kelas akademik. Yang pertama yaitu ada TEF atau NICS. Nah, sepanjang sekolah menengahnya itu siswa bisa mengambil berbagai kursus Alkitab untuk memahami topik-topik seperti apa? Sifat-sifat Tuhan, terus tujuan Tuhan untuk menciptakan dan kemanusiaan, terus juga bagaimana nih mereka membela imannya. Terus juga ada pandangan dunia tentang Alkitabiahnya. Yang kedua yaitu ada TEF OASIS, yaitu siswa memiliki kesempatan untuk mengambil kursus di bidang logika, agama dunia, dan filsafat untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang dunianya, etika, dan juga nilai-nilai yang membentuk karakter sejati dan apa artinya warga negara yang bertanggung jawab. Jadi di sana itu mereka ada kelas khusus gitu. Jadi mereka bebas nih mau milih yang mana, kelas A atau kelas B. Nah, untuk komentar kelebihan maupun kekurangan pada strategi dan model pembelajarannya. Jadi semua strategi maupun model pembelajaran itu sama, tidak ada kekurangan maupun kelebihannya. Namun, bagaimana cara kita menerapkan metode tersebut dengan pembelajaran yang ada? Misalnya, untuk metode hypnoteaching, yaitu dapat menarik perhatian siswa dengan berbagai kreasi yang diterapkan oleh guru. Nah, jadi hypnoteaching itu kan artinya menghipnotis. Jadi seorang guru itu harus bisa menghipnotis siswa dengan cerita yang menarik yang akan disajikan agar siswanya itu tertarik untuk mendengarkan. Jadi ketika untuk pembelajaran cerita itu kan menggunakan hypnoteaching. Itu jadi seorang guru tuh harus bisa bagaimana caranya berkreasi untuk menarik perhatian mereka kepada cerita tersebut.
Jadi metode tersebut itu nggak bisa langsung diterapkan untuk active learning gitu. Sebenarnya bisa, namun agak kurang pas gitu. Nah, untuk evaluasinya, yaitu metode yang ada di sekolah tersebut itu sebenarnya bisa diterapkan pada pembelajaran PAI. Contohnya bagian karakter dan juga spiritual, karena bagian itu penting untuk kita bisa mengenal karakter kita, dan juga untuk spiritualnya itu untuk kita bisa mengenal Tuhan. Nah, bedanya di sana itu sesuai ajaran Alkitabnya, sedangkan kita di Indonesia itu harus sesuai Al-Quran, dalil maupun hadis gitu. Nah, untuk strategi pembelajarannya itu masih sama sih, menggunakan kognitivisme dan juga active learning. Jadi di sana juga itu siswanya itu selalu aktif daripada gurunya. Jadi guru tuh hanya memberikan tugas dan siswanya tuh biasanya akan lebih aktif gitu daripada guru.